بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه ورسوله أن لا نبي ولا رسول بعده فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin jemaah kaum muslimin, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan kenikmatan dan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan langkah kaki kita untuk menuju rumah Allah yang penuh keberkahan ini. Allah yang menggerakkan hati-hati kita, dan tidak ada satupun kebaikan yang bisa kita tegakkan kecuali Allah yang maha berkehendak agar kebaikan itu kita bisa laksanakan. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kekuatan melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu memaknai kalimat la haula wa la quwata illa billah adalah la haulatu bi ma'siyatillahi illa bi usmatihi. Orang itu tidak akan pernah bisa terhindar dari maksiat kecuali Allah yang menghalanginya. Wala quwwatu bi ta'atillahi illa bi ma'unatihi. Dan seseorang itu tidak akan pernah bisa beribadah, tidak akan pernah bisa mentaati Allah kecuali Allah yang menolongnya. Jadi alhamdulillah Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Ya, setelah kita salat maghrib berjamaah, kita tenang sejenak, kita bersabar sejenak untuk duduk di majlis ilmu, maka ini tanda kebaikan-kebaikan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menetapkan bahwa jalan surga itu adalah jalan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk belajar ilmu agama, menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan Allah tidak hanya mengumpulkan kita di masjid yang penuh keberkahan ini, tapi nantinya kita berharap mudah-mudahan nantinya Allah mengumpulkan kita juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah berjalan dalam naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Jemaah semuanya, tema kajian yang hari ini kita akan bahas yaitu berkaitan dengan tawakal ilallah, buah manis dari tauhidullah. Tawakal ilallah, buah manis dari tauhidullah. Tema ini kita ambil dari referensi kitab Aqidatul Tauhid yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan ingat, tawakal itu buah manis dari tauhid. Tauhid itu adalah tujuan penciptaan kita ke muka bumi ini. Jadi kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini tujuannya dalam rangka kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan kepada kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada aku. Maka kibarus sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, kata beliau, setiap kata-kata ya'budun yang terdapat dalam Al-Qur'an maknanya yuwahhidun, mentauhidkan Allah. Jadi setiap Allah bicara tentang perkara-perkara ibadah, itu maknanya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ibadah itu tujuan utama penciptaan kita. Makanya setiap kali kita baca Al-Fatihah, kita baca ayat yang kelima dari Al-Fatihah, apa bunyinya? Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Ya, na'buduka wahdaka wa nasta'inu bika wahdaka. Ini di antara makna tawakal. Satu-satunya kita beribadah kepada Allah, satu-satunya kita berserah diri untuk minta tolong kepada Allah. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, kata beliau, wa qala ba'dus salaf, telah bicara para ulama-ulama salaf terdahulu. Kata orang-orang terdahulu, kata mereka, inna syarrul Qur'an al-Fatihah. Sesungguhnya inti dari Al-Quran terdapat di surat Al-Fatihah. Jadi sirrul Quran Al-Fatihah. Inti dari Quran itu surat Al-Fatihah. Wasirruha, dan inti dari Al-Fatihah adalah satu ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perkataan ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, yang kemudian mengajarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya hakikat penciptaan kita ke muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah, menyerahkan urusan kita kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah semuanya, tawakal itu dia memiliki dua perkara utama. Jadi kalau orang bilang dia tawakal kepada Allah, maka ada dua perkara utama yang harus dia ketahui. Yang pertama, tawakal itu berkaitan dengan al-i'timadul qalbi ila Allah azza wa jalla. Tawakal itu adalah ketika seseorang dia menyandarkan hatinya, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sandarkan hatinya, dia sandarkan harapannya, dia hanya berharap, ya, ini amalan hati, dan itu semuanya dia tujukan kepada Allah. Dia pasrah, dia menyerah, ini amalan hati, dan itu dia tujukan hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang paling terpenting dalam tawakal adalah al-akhdhu bil asbab. Dia menempuh sebab, dia menempuh jalan manusiawi. Dia tidak meninggalkan usaha, dia tidak meninggalkan ikhtiar. Jadi orang yang bertawakal itu hatinya itu bersandar dengan kebesaran Allah, hatinya yakin dengan pertolongan Allah, tapi fisiknya, jasadnya tetap berusaha. Nah, ini perkara yang berkaitan dengan tawakal. Dia tidak hanya menyerah, dia tidak hanya pasrah, hatinya betul pasrah kepada Allah, dia ridho dengan keputusan Allah, dia yakin dengan pertolongan Allah, tapi fisiknya tetap berusaha. Maka kalau manusia betul-betul bertawakal kepada Allah, Allah akan tolong dia. At-Talaq ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang betul-betul bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia, Allah akan tolong dia. Jadi kalau orang itu betul-betul bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan tolong dia. Nah, kita masih teringat kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam di Al-Anbiya 58 sampai 69. Itu Allah bicara tentang kegagahan tauhid, keberanian tauhid Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam mendakwahkan tauhidullah, mendakwahkan tauhidullah, ya, dan sampai kaumnya mengatakan harriku, bakar Ibrahim akan dibakar. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian dia bertawakal kepada Allah. Dia membaca dalam sebuah riwayat Bukhari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Ibrahim dia membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabiullah Ibrahim alaihissalam seorang khalilullah ini, dia mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah bagiku, dan Allah sebaik-baiknya penolong. Dan ketika dia membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ingat ini zikirnya para nabi. Ketika keadaan lagi kepepet, lagi sulit, lagi diancam, nyawanya sudah diancam, dia mau dibunuh, maka dia baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku, dan Allah sebaik-baiknya penolong. Dan ketika itu Jibril datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ayat ini dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata Jibril, ya Ibrahim, a anta ilayya haja. Wahai Ibrahim, apakah engkau butuh bantuanku? Ditawarin bantuan oleh Jibril.
Bagaimana jawaban seorang Nabiullah, seorang kekasih Allah yang bertauhid? Dia jawab, kata dia, amma ilaika fala wa amma ilallahi fana'am. Dia bilang, Jibril, aku nggak butuh bantuanmu, aku nggak butuh bantuanmu. Engkau malaikat, engkau juga butuh sama Allah, engkau juga beribadah kepada Allah, engkau juga minta tolong sama Allah. Kata Ibrahim, aku nggak butuh bantuanmu. Wa amma ilallahi fana'am, yang aku butuhkan hanya bantuan Allah. Nah, coba Pak, ini lagi kepepet dia nih, lagi susah masalahnya ini. Dia udah mau dibunuh, tapi secuil pun nggak rusak tauhidnya. Dia tetap teguh dengan tauhidnya. Dia bilang, amma ilaika fala, bantuanmu aku nggak butuh Jibril. Wa amma ilallahi fana'am, yang aku butuhkan hanya bantuan Allah. Aku hanya butuh kepada Allah. Padahal dia lagi sulit Pak, secuil pun nggak rusak tauhidnya. Ada orang hari ini Pak, ya nggak sulit keadaannya, nggak sulit ekonominya, nggak sulit kondisinya, masih tenang dia, masih makan dia, tapi terkadang dengan mudah dia menggadaikan tauhidnya, menukarkan akidahnya. Maka lihat, ketika Ibrahim betul-betul bertawakal kepada Allah, ya, maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala dalam tafsir As-Sa'di mengatakan, kata beliau, ketika engkau betul-betul bertawakal kepada Allah, maka Allah betul-betul mendatangkan pertolongannya. Ketika itu Allah turunkan pertolongannya. Allah bicara kepada makhluknya yang bernama api. Api itu makhluk Allah. Allah Tuhan semesta alam. Ya, Allah katakan, "Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin. Ya. Pak, api yang panas menjadi dingin itu mustahil. Mustahil. Mustahil bagi siapa? Bagi kita manusia. Karena kita terbatas, kita dhaif, kita lemah. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya kita butuh sama Allah. Kalau kita manusia Pak, ini mustahil, ini mustahil, ini mustahil. Kenapa? Karena kemampuan kita terbatas. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kita butuh kepada Allah. Sesuatu yang mustahil bagi manusia adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Semuanya tunduk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika engkau betul-betul bertawakal kepada Allah, Allah betul-betul akan mendatangkan pertolongannya. Ya. Makanya Imam Al-Khusairi rahimallahu ta'ala mengatakan, kata beliau, makna tawakal yang paling tepat adalah, kata beliau, ketika engkau yakin akan datangnya pertolongan Allah dan engkau beranggapan makhluk ini sudah tidak bisa lagi diandalkan. Kata beliau, tawakal itu adalah apa? Ketika engkau yakin seyakin-yakinnya dengan pertolongan Allah dan makhluk itu sudah tidak bisa lagi diandalkan. Di situ akan datangnya pertolongan Allah. Jadi ingat Pak, kalau di hati kita Pak masih mengandalkan makhluk, itu yang akan menghalangi datangnya pertolongan Allah. Keyakinanmu yang meragukan kebesaran Allah, ragu kita dengan kebesaran Allah, ragu kita dengan kekuasaan Allah, dan kita lebih yakin dengan kekuatan makhluk, itu yang akan menghalangi datangnya pertolongan Allah. Jadi kan kadang kita begini, kita kalau punya masalah, kadang yang kita ingat teman kita yang punya jabatan, yang kita ingat backingan kita di mana-mana, yang kita ingat saudara kita yang punya posisi. Kadang kita lupa dengan Allah yang punya segalanya. Makanya terkadang cara Allah untuk menguji kekuatan akidah kita, kekuatan tauhid kita, dengan cara Allah ngasih masalah kepada kita. Ketika kita dikasih masalah, hati kita pertama kali Pak terkoneksi dengan siapa? Kita kalau punya masalah, siapa yang pertama yang kita hubungi? Siapa yang pertama yang kita hubungi? Apakah teman kita yang punya jabatan? Apakah saudara kita yang punya posisi? Atau Allah yang punya segalanya?
Makanya risalah semua para nabi mengatakan kepada kita, mereka mengatakan iza adzabahul amru shalla. Kata mereka, kami itu kalau kami punya masalah, maka yang pertama kami lakukan, kami sholat, kami ngadu kepada Allah. Ya, lihat ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika Sarah istrinya yang pertama itu diculik, maka pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah berdoa, ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, modal mengatasi masalah itu Pak murah dan gratis. Apa modalnya? Ambil air wudhu, ngadu kepada Allah. Kalau kita udah ngadu kepada Allah, maka Allah akan bukain jalan. Baru kemudian kita menempuh ikhtiar manusiawi Pak. Ngadu dulu sama Allah. Ya, ini bukti bahwa kita butuh kepada Allah. Ya, maka tawakal itu bagaimana kemudian kita menunjukkan tingkat kebutuhan kita kepada Allah. Orang dulu Pak, apa-apa itu minta sama Allah Pak. Aisyah radhiyallahu taala anha lagi bikin kue, diaduk adonannya, itu minta garam, minta sama Allah. Kalau garam itu sudah ada, maka minta izin sama ya Allah, ridhoi hamba ya Allah untuk menggunakan garam ini. Ibnu Mas'ud ketika sendalnya putus, itu minta tali untuk mengikat sendalnya, itu minta sama Allah. Ngadu sama Allah Pak, dan Allah senang kalau apa-apa itu kita minta, apa-apa itu kita datang kepada Allah. Kita kalau minta sama manusia Pak, minta sekali dikasih sama dia. Minta 2 kali, mulai berat dia. Minta 3 kali, mungkin diusir kita mungkin Pak. Tapi kalau sama Allah, nggak pernah minta kita sama Allah, Allah murka sama kita. Di hadis sahih Muslim Nabi kita mengatakan, wa man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang dia nggak pernah minta sama Allah, nggak pernah dia minta sama Allah, maka Allah murka kepadanya. Allah murka kepada dia. Maka tawakal itu adalah ketika kita yakin dengan datangnya pertolongan Allah dan kita melihat manusia nggak bisa lagi diandalkan. Jangan andalin manusia. Jangan terlalu banyak berharap kepada manusia. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebesar apapun harapanmu kepada makhluk, sebesar apapun harapanmu kepada makhluk, sebesar itu juga kekecewaan yang akan engkau alami. Jadi besar harapan kita kepada makhluk, sebesar itu juga kekecewaan yang akan kita alami. Nah, maka hati kita bersandar kepada Allah. Antum kalau butuh bantuan, boleh antum ngomong sama temannya, akhi, bantuin aneh dong, aneh lagi sulit nih, aneh mau pinjam duit. Antum boleh ngomong gitu, minta tolong sama dia begitu. Tapi hati kita nggak boleh bersandar sama dia. Hati kita nggak boleh berharap sama dia. Kalau kemudian dia bantuin kita, maka akidah kita mengatakan tidaklah kemudian dia bantuin kita kecuali Allah yang menggerakkan hatinya. Jadi apa-apa Allah. Antum sakit, gimana sakit? Berobat, ikhtiar. Kan tawakal itu 2. Hati kita bersandar kepada Allah, ikhtiar kita berusaha. Antum sakit, berobat, datangi dokter. Kalau kemudian dokter itu dia kasih resep, antum dikasih obat dan antum sehat, maka akidah kita mengatakan bahwa kita sehat. Dokter ini hanya wasilah Pak, dokter perantara. Tapi Allahu Safi, tapi Allah yang maha menyembuhkan, yang maha menyehatkan kita. Yang bikin kita sehat bukan dokter, bukan obat, tapi Allah yang menyehatkan kita. Nah, konsep tawakal begitu. Ya, jadi kita yakin Allah yang maha segalanya. Nah, ini prinsip akidah yang sangat fundamental. Ya, kalau kemudian kita yakin betul-betul kita bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mengurusi urusan kita. Ya. Lau annakum kuntum tatawakkal 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kata Nabi kita, kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, bersih totalitas tawakal kalian kepada Allah, la razaqakum kama yarzuqut thair. Kalian akan dikasih rezeki, pasti Allah ngasih kalian rezeki. Seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitanan.
Burung itu dia berangkat di pagi hari dan dia pulang di sore hari dalam keadaan perutnya kenyang dan dia membawa makanan untuk anak-anaknya. Kalau seekor burung saja, makhluk Allah yang lemah, yang dia tidak mengandalkan akalnya, tapi dia hanya mengandalkan ghariza, dia hanya bisa mengandalkan instingnya, dan Allah kasih makan itu burung. Masa kita yang dikasih akal, kita beriman kepada Allah, kita khawatir dengan rezeki kita, padahal kita punya Rabb, punya Allah yang maha kaya dan maha segalanya. Jadi yang salah itu boleh jadi adalah keyakinan kita, karena ketika kita kemudian ragu dengan kebesaran Allah, kurang tawakalnya kepada Allah, itu yang akan menghalangi datangnya keberkahan hidup dalam kehidupan kita. Maka tawakal itu apa? Ketika kita yakin dengan datangnya pertolongan Allah dan kita melihat makhluk ini udah nggak bisa lagi diandalkan. Dan ingat Pak, terkadang pertolongan Allah itu datang di persimpangan yang terakhir. Terkadang pertolongan Allah itu datang di detik-detik terakhir. Ketika kita udah pasrah, udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin. Makhluk, teman, sahabat, keluarga, udah nggak ada lagi yang bisa diandalkan. Semuanya udah nyerah, udah pasrah semuanya. Ketika itu di situ datanglah pertolongan Allah. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa itu dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, dikejar Pak. Udah mentok tuh, udah nyampe di tepi lautan, udah nggak ada jalan, mau kemana lagi? Fir'aun udah di belakang nih, Fir'aun udah ngejar di belakang ini. Udah mentok nih, udah nggak ada lagi. Musa hanya mengatakan, Ya Rabb, najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari kaum yang menzalimiku. Dia hanya butuh kepada Allah. Udah nggak ada lagi makhluk yang bisa diandalkan. Baru kemudian Allah tunjukkan pertolongannya. Lautan itu berubah menjadi daratan. Lautan itu terbelah menjadi daratan. Dan Musa bisa melewatinya. Pak, lautan menjadi daratan itu mustahil. Mustahil bagi kita manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita lemah, kita fakir, kita dhaif. Bagi kita banyak yang nggak mungkin Pak, karena kemampuan kita terbatas. Maka kita dalam kehidupan ini jangan mengandalkan tenaga kita, sekuat apa sih kita. Jangan mengandalkan kemampuan kita, kita butuh kepada Allah. Maka ngadu sama Allah, minta tolong kepada Allah. Lihat, Nabi Musa udah mentok itu Pak, udah nggak ada lagi jalan. Ketika itu Allah tunjukkan. Jadi terkadang pertolongan Allah itu datang di persimpangan yang terakhir. Maka yakin Pak dengan Allah Pak. Ada satu riwayat yang sahih. Kan manusia ini gini Pak, manusia ini kan dia punya sifat. Di antara sifat manusia yang dinukilkan dalam berbagai dalil yang sahih, manusia itu sifatnya itu terlalu memikirkan masa lalu. Masa lalu masih difikirkan dan mencemaskan masa depan. Ada orang terlalu takut dengan masa depan. Ini bukti kurangnya tawakal kepada Allah. Dan Nabi kita yang mulia dalam sebuah riwayat yang sahih, antum bisa cek riwayatnya di kitab Sunan Abu Dawud, hadis yang dibawakan oleh Abu Dawud. Jadi ada satu doa, ini oleh malam hari ini ya, mudah-mudahan antum mudah hafal doanya. Doa agar hati kita tenang, dan agar yang kita takutkan itu tidak terjadi. Doa agar yang kita takutkan, yang kita cemaskan itu tidak terjadi. Kalaulah terjadi juga, berarti Allah telah menyiapkan hikmah terbaik. Hikmah terbaik di balik kejadian itu. Ini doa yang sangat mulia. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau hati lagi cemas, lagi takut, dan kita ingin agar yang kita takutkan itu tidak terjadi, baca doa ini. Apa doanya? Antum langsung hafal insyaallah. Doanya singkat. Bacalah, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ana ulangi ya. Allahnya dua kali. Allahu Rabbi la usyriku bihi
syai'a. Ulangi. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ini doa yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Karena dalam kaidah dakwah diajarkan tidak boleh mengajarkan doa, tidak boleh mengajarkan zikir kecuali wajib menggunakan dalil yang sahih. Dalil yang dhaif, yang maudhu' enggak boleh dipakai untuk doa. Kenapa? Karena doa itu adalah mulkul ibadah, doa itu adalah induknya dan intinya ibadah. Jadi doa wajib pakai dalil yang sahih. Antum baca ini, insyaallah hati kita tenang. Antum kalau ada kabar berita, ada info yang tidak mengenakkan, ada musibah yang menimpa, dan kita berharap agar ada hikmah yang terbaik, atau kita berharap yang kita takutkan tidak terjadi, agar hati kita tenang, baca doa ini. Ini doa Nabi ajarkan kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Ini doa diamalkan oleh para generasi salaf terdahulu, generasi tabi'in dan tabi'in. Ya, kalau antum hatinya masih gelisah, baca lagi, baca sampai hati antum tenang. Ana sering mempraktekkan doa ini karena memang sifat manusia itu kadang berkeluh kesah. Kadang kita ini banyak takutnya ya Pak ya, apalagi kalau usia semakin bertambah. Orang itu semakin jadi orang tua, makin sepuh, itu makin banyak takutnya. Baca doa ini, sandarkan dan serahkan kepada Allah. Karena di dunia ini tidak akan pernah terjadi perkara apapun di muka bumi ini kecuali Allah yang maha berkehendak. Allah yang maha berkehendak. Maka serahkan kepada Allah. Makanya doanya doa tentang mentauhidkan Allah. Karena Allah yang akan memutuskan perkara yang terbaik untuk hambanya. Ya, baca ini. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ya, bukan la usyriku bihi syai'a. Allah Rabbi, Tuhanku, la usyriku bihi syai'a, tidak aku persekutukan dengan sesuatu apapun. Maka Allah cinta dengan kalimat ini, dan insya Allah Allah akan putuskan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sikap tawakal kita kepada Allah. Nah, maka tawakal itu Pak akan bikin hati kita tenang, ya, tenang hati kita, dan tenang itu adalah kebaikan hidup, surganya dunia ketenangan. Sebuah perkataan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Kata beliau, "Inna fid dunya jannatun." Inna fid dunya jannatun. Kata beliau, sesungguhnya di dunia itu ada surga. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Di dunia ada surga. Dan beliau katakan, kata beliau, "Man lam yadkhulha." Barang siapa yang tidak pernah memasuki surga dunia, lam yadkhul jannatal akhirah, maka dia tidak akan pernah masuk surganya akhirat. Saya ulangi, inna fid dunya jannatun. Kata beliau, di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha. Barang siapa yang enggak pernah masuk surga dunia, enggak pernah dia memasuki surga dunia, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam surganya akhirat. Beliau ditanya, apa surga dunia yang dimaksud? Apa surga dunia yang dimaksud? Maka beliau katakan, surga dunia yang dimaksud adalah itma'anna qalbu fi ta'atillah. Surga dunia itu adalah ketenangan hatimu dalam ketaatan kepada Allah. Nah, makanya kita akan tenang Pak kalau kita bersama dengan Allah, bersama dengan ilmunya, bersama dengan kekuasaannya. Kita yakin, kita beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu Pak akan menghadirkan ketenangan, dan itu surga dunia yang sesungguhnya. Jadi kalau ada orang Pak ketika dia beribadah enggak tenang hatinya, dia sholat masih gelisah, susah untuk khusyuk, ya, dia baca Quran, dia enggak temukan ketenangan ketika dia membaca Al-Quran. Dia berzikir, dia enggak temukan ketenangan ketika dia berzikir. Maka kalau itu terjadi, berarti dia belum mendapatkan surga dunia. Kalau surga dunia itu tidak dia dapatkan,
maka begitu sulitnya dia untuk menempuh surganya akhirat. Nah, maka ikhwani fiddin, maka tempuhlah surga dunia, yaitu bentuknya tenang dalam ibadah. Makanya kita akan diajarkan doanya Pak ya, agar kita minta tolong kepada Allah untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Doanya itu kita baca, boleh kita baca sebelum salam. Sebelum salam, di saat kita baca tahiyat akhir, setelah kita baca tahiyat akhir. Doanya boleh kita baca ketika kita berzikir kepada Allah habis sholat. Bahkan doanya boleh kita baca ketika kita sedang sujud. Habis kita sujud boleh kita tambahkan dengan doa ini. Dan doanya doa minta tolong untuk beribadah kepada Allah Pak. Doanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Ya, tolonglah aku ya Allah untuk bisa berzikir kepadamu, untuk bisa bersyukur kepadamu, dan untuk bisa beribadah yang terbaik ikhlas karenamu. Nah, kalau kita bisa ibadah yang terbaik, maka ini menunjukkan hati kita tenang. Ya, nah inilah konsep tawakal. Tawakal itu menenangkan, serahkan urusan kita kepada Allah. Ingatkah kita ketika Nabiullah alaihi salam, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah bersama sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, dan Nabi melihat perjalanan Mekah ke Madinah ketika itu perjalanan yang sangat rentan dan rawan. Kafir Quraisy di mana-mana, mereka menghunuskan pedang-pedang mereka, mereka ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi itu menginap di Gua Thur. Nabi menginap di Gua Thur selama 3 malam. Nabi menginap di Gua Thur selama 3 malam. Orang kafir Quraisy mencari Nabi sampai orang kafir Quraisy gerombolan. Kafir Quraisy itu mereka sampai di depan gerbang gua, depan gerbang pintu gua. Mereka udah nyampe tuh depan pintu gua. Maka hunuskan pedang-pedangnya, mereka siap membunuh Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka siap membunuh. Dan mereka berada di depannya. Abu Bakar sedang ngintip di bawah. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kata Abu Bakar, "Lau kana ahadun minhum nadhara tahta qadamai la absarana." Ya Rasul, kalaulah di antara mereka itu ada yang melihat ke bawah kakinya, mereka lihat ke bawah kakinya, la absarana, maka kita akan kelihatan. Kalau ada tuh di antara kafir Quraisy itu mereka lihat ke bawah, kelihatan kita ya Rasul, kita akan kelihatan. Begitu jelasnya mereka melihat kita. Coba lihat bagaimana Rasul menenangkan hati sahabatnya. Rasul ajarkan tentang konsep tawakal kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah, ya Abu Bakrin, zannuka bi itsnain fallahu salithuhuma. Wahai Abu Bakar, engkau kira kita berdua? Apakah engkau kira kita ini berdua, wahai Abu Bakar? Ada Allah yang ketiga, ada Allah yang bersama dengan kita. Ilmu Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah bersama dengan kita. Allah bersama dengan kita. Lihat bagaimana Rasul mengajarkan bikin tenang hati para sahabatnya. Kita kalau lagi jalan di satu tempat yang yang rawan, banyak preman di situ. Tapi di samping kita dikawal. Ya, ada Panglima TNI umpamanya, ada Kapolri samping kita berjalan, kita nggak bakal takut, Pak, karena yang mendampingi kita penguasa negeri. Tapi kenapa kita harus takut ketika yang mendampingi kita saat ini adalah penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, maka yang membuat terhalangi datangnya pertolongan Allah itu karena kita masih setengah-setengah, karena kita nggak yakin ya dengan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fid din, yakinlah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka kepada Allah, maka Allah betul-betul akan mendatangkan pertolongannya. Lihat kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus itu ketika beliau diterkam dalam perut ikan yang begitu besar, diterkam dalam perut ikan, Pak.
Beliau mengalami 3 kegelapan. Mengalami apa? 3 kegelapan. Kegelapan di dalam dasar laut, kegelapan dalam perut ikan, kegelapan di malam hari. Nabiullah Yunus alaihi salam diuji oleh Allah dengan 3 kegelapan, dan dia susah di dalamnya, susah dia. Sampai kemudian dia berzikir kepada Allah. Dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, Engkau maha suci. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku adalah orang yang sedang melampaui batas. Aku adalah orang yang sedang melampaui batas. Lihat, ketika dia ditimpa musibah, dia berbaik sangka dengan keadaan. Dia berbaik sangka kepada Allah, dan dia buruk sangka sama diri sendiri. Dia meyakini kalau ada musibah yang menimpa dia, yang menimpa kita, tidaklah musibah itu terjadi. Perkara yang buruk itu tidaklah terjadi kecuali itu cara Allah untuk mengingatkan kita. Ya, jadi kenapa banyak musibah yang datang kepada kita itu ujian, dan itu cara Allah untuk mengingatkan kita. Kalau ada sesuatu yang tidak kita senangi menimpa kita, jawabannya itu karena dosa-dosa kita. Makanya Al-Imam Ibn Rajab mengatakan Al-Hambali rahimallahu ta'ala, kata beliau, ma nazala alaihil bala'u illa bidhanbin, segala perkara musibah malapetaka yang menimpamu itu karena dosamu, karena dosa. Wa ma rufi'a illa bitaubatin, dan musibah itu akan Allah angkat, bahaya itu akan Allah angkat ketika engkau memperbanyak beristighfar, engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran tawakal ini mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa kita berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita sudah berbaik sangka kepada Allah, maka Allah berada dalam prasangka kita, Allah akan memudahkan urusan kita. Lihat bagaimana Allah cerita tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salam, dia diuji dengan penyakit yang luar biasa. Ketika dia sakit, habis semua badannya. Ya, yang tersisa dari organnya hanya lidahnya, lisannya, dan hatinya. Ya, kalau kemudian penyakit itu ditimpakan kepada manusia hari ini, nggak ada orang yang kuat, Pak, dengan penyakit itu. Tapi Ayub nggak pernah menyalahkan Allah. Dia nggak pernah berburuk sangka kepada Allah. Dia hanya curhat kepada Allah. Dia katakan, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dia bilang, ya Allah, hamba sedang sakit. Hamba sedang sakit ya Allah. Sedang sakit hamba. Fisik hamba sakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah Rabb, engkau adalah Zat yang maha penyayang di antara penyayang-penyayang yang lainnya. Dia yakin kalau Allah ngasih musibah, ngasih sakit, itu cara Allah untuk menyayangi kita. Nah, makanya orang kalau dia ditimpa musibah, diberikan ujian, ya, dia makin dekat dengan Allah, kan dia memperbanyak beristighfar. Nah, antum lihat kalau ada orang lagi naik motor gitu ya, kalau dia lagi naik motor, kalau motornya lancar, enak dikendarainya ya, kadang dia lupa lagi naik motor, kadang pikirnya kemana-mana gitu, karena saking nyamannya dia naik motor. Tapi kalau tiba-tiba motornya mogok gitu ya, mogok di starter gitu, nggak nyala, astagfirullah, istighfar dia, disela lagi ya, nggak nyala lagi, astagfirullah, banyak istighfarnya, ya, dia ingat sama Allah dia. Nah, ya, masya Allah. Makanya Allah senang ya ketika orang ditimpa ujian, ditimpa musibah, dan kemudian dia beristighfar, dia minta ampun kepada Allah, maka Allah senang dengan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan fiddin, maka orang yang bertawakal kepada Allah, maka dia ikhlas. Ya, dia ikhlas, dia bersyukur di setiap keadaan. Boleh jadi apa yang hari ini musibah yang menimpa kita, boleh jadi apa yang pernah sempat kita sesali, di masa lalu kita, menjadi sesuatu yang kita syukuri di masa depan kita kalau kita memperbanyak berbaik sangka kepada Allah. Nah, ini pentingnya tawakal ya. Nah, belum azan Pak ya? Sudah. Nah,
Oh ya, ya. Maka ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, maka kuatkan tawakal kita ya. Kita kalau kita keluar rumah saja, kallahi la haula wala quwata illa billah. Doa keluar rumah aja doanya tawakal, Pak. Ya, maka kuatkan tawakal kita. Jika engkau betul-betul bertawakal kepada Allah, maka Allah betul-betul akan menghadirkan pertolongannya. Ini buah manis dari tauhid, bukti kita beriman kepada Allah, bukti kita mengakui kekuasaan dan kekuasaan Allah. Allah yang maha segalanya, dan itulah perkara yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin, demikian kajian kita. Nanti kita lanjut kalau ada yang disampaikan nanti pada Isya, mungkin pertanyaan atau yang lainnya. Bagi yang mau azan, silakan azan dulu ya. Nah, tafadhal, barakallahu fiikum. Nah, ada yang mau disampaikan? Nah, fadhol. Barakallahu fiik. Yang masalah tawakal terhadap penyakit itu, Ustaz. Jadi kita tahu kan ada beberapa penyakit yang susah sembuhnya ya, misalnya kayak kanker gitu. Kita misalnya sudah berusaha. Nah, dan biasanya kan kalau kanker itu salah satunya cara penyembuhannya kan kemoterapi. Pengobatannya pakai kemoterapi. Bisa nggak kita nggak pakai itu? Artinya kita cuma tawakal aja. Jadi kita nggak mau pakai pengobatan jenis itu. Apakah itu dianggap kurang ikhtiar atau gimana, Ustaz? Iya, Pak. Nah, ikhwan fiddin, tawakal itu kan inti dari tawakal itu bagaimana kemudian hati kita bersandar dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak meninggalkan ikhtiar. Kalau kita meninggalkan satu cara pengobatan, kita tinggalkan satu cara pengobatan, bukan berarti kita tidak berusaha gitu. Boleh jadi kemudian kita telah memilih pengobatan yang lainnya. Ya, mungkin ada orang yang kemudian dia tinggalkan mungkin kemoterapi itu dia tinggalkan, tapi kemudian dia memilih jalan yang lainnya. Mungkin dia alternatif, mungkin dengan pengobatan, mungkin menggunakan herbal mungkin. Yang penting ikhtiar dia untuk kemudian mengambil sebab akibat itu kan juga Allah yang menentukan sebenarnya. Maka kita yang penting kita tidak meninggalkan ikhtiar. Jadi kalau kita meninggalkan satu sebab, pokoknya saya nggak mau kemo deh gitu ya, tapi saya pengen cara yang lain gitu. Maka itu tidak ada masalah. Yang penting tidak meninggalkan usaha. Mungkin caranya dengan cara mungkin dia olahraga mungkin, atau mungkin dengan cara kemudian dia menjaga makanannya, menjaga asupannya gitu. Yang penting dia tidak pasrah dengan keadaan, itu yang nggak boleh. Ya, tetap dia menempuh ikhtiar manusiawinya, mungkin dengan cara yang dia anggap terbaik. Ya, jadi tetap kemudian yang paling utama hatinya dia berserah kepada Allah. Ya, dan kemudian dia menempuh ikhtiar manusiawinya. Ya, mungkin boleh jadi kemudian dia tinggalkan satu cara pengobatan, tapi dia menempuh cara yang lainnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dia berkaitan dengan faedah besar tentang surat Al-Fatihah. Hadisnya dalam riwayat Bukhari. Kan Nabi itu pernah bilang kepada seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Sa'id Rafi' bin Mu'alla radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, la u'allimannaka a'zama suratin fil Quran. Kata Nabi, aku akan ajarkan engkau tentang satu ayat yang paling a'zam, satu ayat yang paling agung, yaitu surat Al-Fatihah. Dan ternyata di antara faedah utama dari Al-Fatihah adalah Al-Fatihah itu berfungsi sebagai as-sifa. Apa itu syifa? Sebagai obat. Ketika Al-Imam Ibnu Qayyim itu membaca hadis itu, kemudian beliau ditimpa sakit. Al-Imam Ibnu Qayyim dia sakit. Ketika beliau sakit, maka beliau tidak menemukan tabib. Beliau cari tabib, beliau nggak menemukan tabib di negerinya. Jadi waktu itu tabib susah dicari. Akhirnya beliau pulang ke rumahnya, dan kemudian beliau membaca Al-Fatihah berkali-kali.
Berkali-kali beliau baca, ketika sakit itu terasa dibaca terus sampai kemudian beliau sembuh dari penyakitnya. Nah, ini bagian dari bentuk ikhtiar. Ya, dia baca Al-Fatihah dan dia yakin dengan Allah yang Maha menyembuhkan, dan kemudian dia sembuh dari penyakitnya itu. Tapi ingat, itu dia lakukan, ya. Jadi ikhtiarnya tidak dia tinggalkan, tapi kemudian apa? Dia melakukan upaya-upaya dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kalau meninggalkan satu cara untuk menempuh cara yang lain, maka itu dibolehkan. Yang penting jangan hanya pasrah, ya. Jangan kemudian menyerah dengan keadaan, tapi tetap berusaha apapun itu. Apakah kemudian nanti dia olahraga, dia istirahat, dia menjaga makanannya, maka itu bagian dari usaha, dan insya Allah kalau itu masih dilakukan, insya Allah itu masih bermakna tawakal yang sesungguhnya. Nah, barakallahu fiikum. Ada lagi? Nah, fadhal. Ya, silakan Pak. Ustaz, selama ini kita selalu dapat satu kenyataan seperti ini, Pak Ustaz. Kalau seandainya kita mendapat suatu kenikmatan yang menguntungkan bagi kita, maka bersyukurlah kita. Seperti itu ya. Nah. Tapi kalau mendapatkan suatu kemalangan, bencana, maka kita harus tawakal. Jadi, apakah definisi tawakal di sini harus menyatakan kepada yang selalu yang kesedihan atau kemalangan, atau seperti itu, Pak? Bagaimana dengan sifat orang yang mendapat suatu keuntungan atau kenikmatan dari itu? Apakah dia juga perlu tawakal juga? Nah, ya. Nah, barakallahu fikum. Ya Pak, bagus Pak yang ditanyakan. Nah, Nabi kita mengajarkan sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia mengatakan kalau kita kemudian kita mendapatkan sebuah kenikmatan, maka bacalah alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya itu sempurna kebaikan. Kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak kita senangi, ya mungkin kemudian kita punya harta yang kita cintai, kemudian harta itu hilang atau diambil orang, atau sesuatu yang tidak kita senangi, maka bacalah alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Tetap kita puji Allah, segala puji bagi Allah yang telah menetapkan semua keadaan. Karena keadaan itu tidaklah terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita, apapun keadaan yang menimpa kita, maka puji Allah dengan kebesarannya. Dan kalau kemudian itu kemalangan, sesuatu yang kemudian menimpa, yang tentu kemalangan itu tidak disenangi oleh manusia, maka kita tetap yakin bahwa ada kebaikan di balik itu semuanya. Nah, jadi memang sikap tawakal itu dia hadir di semua keadaan. Ya, tidak hanya orang kemudian jadi timpa musibah tawakal. Kemudian ketika tawakal itu kan tadi kita sampaikan maknanya adalah ketika orang dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersandar kepada Allah. Ini amalan hati. Amalan hati. Maka harusnya apapun keadaannya tawakal sama Allah. Ingat, di tawakal itu ada harapan. Ada kepasrahan kita, ada harapan kita. Ada tempat kita mengadu. Maka kenali Allah di waktu kita lapang, maka Allah akan mengenal kita di waktu kita sempit. Kenali Allah di waktu kita senang, maka Allah akan mengenal kita di waktu kita susah. Maka harusnya sikap tawakal ini, orang bersandar dengan kebesaran Allah, itu harus hadir kapanpun dan apapun keadaannya. Dia yakin kalau kemudian dia ditimpa kebaikan, dia diberikan kenikmatan, dia yakin ini terjadi atas kehendak Allah. Ya, ini salah satu bentuk sikap tawakal, dan kita tahu bahwa tawakal itu buah manis dari tauhid, buah manis dari tauhid Allah. Maka orang dituntut untuk bertauhid kapanpun dalam keadaan apapun. Nah, sehingga kalau orang dia punya tawakal, dia pasrah, dia berserah kepada Allah, dia sandarkan semua urusannya kepada Allah, maka ingat, ya, maka Allah akan bimbing dia. Maka sehingga kemudian dia berada dalam kebaikan, berada dalam kenikmatan, dia nggak akan sombong dia. Ya, tapi kemudian ketika dia berada dalam kesusahan, dia akan ngadu kepada Allah. Jadi orang ditimpa kebaikan dia bersyukur, ditimpa keburukan dia bersabar, dan insya Allah semuanya baik. Makanya kalau menurut bapak-bapak, mana yang lebih mulia, Pak? Mana yang lebih mulia, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Mana Pak yang lebih mulia, Pak? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar?
Nah, yang mulia siapa di antara mereka yang paling bertakwa kepada Allah? Nah, itu jawabannya ya. Yang paling mulia siapa di antara mereka yang paling bertakwa kepada Allah? Ya, jadi orang kaya yang bersyukur dia mulia kalau dia bertakwa kepada Allah. Ya, orang yang bersabar dia mulia kalau dia bertakwa kepada Allah. Mana di antara mereka yang paling mulia? Yaitu siapa di antara mereka yang paling tinggi ketakwaannya. Nah, itu jawabannya ya. Nah, baik ikhwani fiddin, demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Nafa'anallahu wa iyyakum bil ilmin nafi' wal amal shalih wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.